Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Baik anak-anakku, saleh-salehah yang di rumah, semoga liburannya berkah dan bermanfaat. Barakallahu fikum. Sore kali ini insyaallah Ustadz akan mengisi materi kultum, yaitu tentang beberapa hal ya. Cuma 3 poin aja insyaallah. Nah, yang pertama tentang syarat diterimanya amal ibadah kita. Apa sih syarat diterimanya amal ibadah? Ya, yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua itu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, kita masuk yang kedua dulu ya. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW ya. Berkaitan dengan puasa, misalnya ada seorang yang ingin berpuasa, tapi dia dengan sengaja akan berbuka puasa di jam 9 malam. Nah, pertanyaannya, apakah puasa tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, jika misalnya niatnya pengen buka puasa jam 9 malam karena dia mampu, jadi dia berpuasa karena mampu, gitu ya, bukan karena mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, itu bisa dipastikan Allah tidak akan menerima puasa tersebut, ya. Karena apa? Karena dia tidak mau mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu berpuasa ya dari imsak atau dari terbitnya fajar. Fajar itu bukan matahari maksudnya ya. Jadi munculnya waktu subuh ya, dari waktu subuh hingga terbenamnya matahari. Nah, itu salah satu praktek puasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan yang kedua adalah ikhlas. Apa sih itu ikhlas? Ya, teman-teman saleh-salehah, ikhlas itu bagaikan air yang jernih, bening dan tidak berbau. Begitu juga ibadah puasa yang kita jalani, niatnya untuk mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bukan niat untuk THR ataupun mainan yang kita impikan. Jika puasanya 30 hari akan Umi kasih ini, Abi kasih ini, bukan. Itu hanya bonus aja teman-teman. Ingat, niat satu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jika niatnya kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, apapun yang kita minta ya, bukan karena THR, bukan karena mainan ya, kita minta apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jika itu niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, apapun juga yang kita doakan pasti akan Allah ijabah, melebihi THR atau pujian dari saudara-saudara kita karena kita sudah puasa sampai maghrib. Dan ingat, pasti teman-teman selalu dengar, doa orang yang berpuasa itu mustajab. Nah, siapa yang sudah berpuasa sampai 3 minggu ini ya, kemudian tidak melewatkan doa menjelang berbuka, insya Allah doanya Allah ijabah. Wah Ustadz, saya baru ingat. Ya sudah, masih ada waktu kita untuk berdoa ya, masih ada banyak puasa, insya Allah kita bisa berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Ya, doa orang yang berpuasa itu mustajab dan tidak tertolak. Kemudian poin yang akan saya sampaikan yang kedua adalah tadi kita ngomong tentang ciri-ciri diterimanya amal ibadah. Syarat diterimanya amal ibadah maksudnya. Dan sekarang kita akan bicarakan ciri-ciri puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sih itu? Ya. Seorang ulama besar, ya, Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu menyebutkan tanda diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai berikut: man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabul.
Artinya, siapa saja yang memetik buah atau hasil dari amal ibadahnya, maka itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Kemudian teman soleh-solehah yang Allah cintai, kerinduan kita untuk terus melakukan kebaikan sekecil apapun itu merupakan salah satu bukti diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa setiap selesai sholat, ya Allah, terimalah ibadahku, sholatku, puasaku, ruku dan sujudku. Ya. Allahumma taqabbal minna sholatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana dan lain-lainnya. Ya. Pada saat Allah ijabah doa kita, maka saat itu juga kita merasa gemar, senang, bahagia untuk melakukan hal-hal yang positif. Baik seperti beberes rumah, menyapu, tapel lantai, tadarus, sholat, murojaah, dan lain-lain sebagainya. Jadi rindu untuk melakukan segala amal kebaikan itu salah satu ciri diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin selanjutnya yang terakhir, ya Allah, saya sudah puasa, saya sudah sholat, zikir, tadarus, kok saya masih doyan main HP dan marah-marah lagi. Ya, anak-anakku soleh-solehah, mari kita simak kultum ini ya dengan senyum yang terbuka. Amarah dan kesedihan itu bisikan dan hembusan dari syaitan yang bilang amal kamu tidak akan diterima karena ini dan itu. Begitu kata syaitan. Nah, jangan dengarkan bisikan itu. Kita sudah berdoa, ya Allah, terimalah ibadahku, dan Allah pasti mengabulkannya. Yang perlu kita lakukan yaitu harus yakin puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembali ke poin yang sebelumnya, kita yakin amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus rindu untuk melakukan amal soleh. Ya. Harus rindu melakukan amal soleh, ya, yang sebagaimana tadi disebutkan sebagai ciri-ciri diterimanya amal ibadah kita. Nah, seorang ulama juga berkata, Syekh Ahmad Zarruq berkata, senang atau menikmati aktivitas ibadah itu sendiri bisa disebut sebagai bentuk buah atau hasil dari amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, makanya kita selalu berdoa ya di menjelang Idul Fitri misalnya, ya, Allahumma taqabbal, ya, taqabbalallahu minna siyamana siyamakum wa qiyamana wa qiyamakum, ya, dengan harapan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Itu salah satu bentuk doa hajat ya teman-teman ya. Walaupun misalnya tidak ada nas dari Rasulullah, tapi itu salah satu bentuk hajat ya, doa hajat yang kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita sedang berpuasa ataupun di saat Idul Fitri itu setelah tiba. Yang pastinya setiap hari kita selalu berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima semua ibadah kita, ya, salat kita dan semuanya, lalu kita aplikasikan apa yang kita doakan tersebut, ya. Kita harus yakin imanah kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus melakukan kebaikan, ya, walaupun itu kecil, ya, terus menerus. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adwamuha wa in qalla, kecil tapi terus menerus, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terus berdoa teman-teman,
Ya, saat ini adalah saat terkabulnya doa seorang yang sedang berpuasa. Terus berdoa. Subhanallah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.